Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silam Pari Sepekan. Minggu 12 November 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sampai pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silam Pari Sepekan selengkap. Angin kencang puting beliung merusak rumah warga Kota Lubuk Linggau, tepatnya di RT 8 Jalan TPU Kelurahan Muara Enim, Kota Lubuk Linggau. Kejadian ini terjadi pas hari Minggu 5 November 2023 sekitar jam 5 sore. Tapi tidak memakan korban jiwa dalam kejadian ini. Kejadian puting beliung menghembus rumah warga Kota Lubuk Linggau pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, merusak bagian atap rumah milik seorang ibu yang bernama Megawati dan memiliki 2 orang anak. Korban terkena angin puting beliung, Ibu Megawati mengatakan, "Pada sore kemarin, saya bersama anak saya di dalam rumah. Jadi, pada kejadian itu, angin langsung menghembus atap rumah, dan saya bersama anak saya melingkup di ruang kamar mandi untuk berlindung diri pada saat itu. Waktu itu posisi saya berada di dalam rumah sekitaran pukul 17.00 waktu Indonesia Barat." Kembali dirinya menyampaikan, "Saya sudah 2 tahun tinggal di Kelurahan Muara Enim ini, dan sekitaran 5 bulan saya tinggal di rumah yang terkena hembusan angin puting beliung kemarin." Di dalam rumah 2 beranak, jadi angin tuh dari situ langsung seng tuh nimpo ke sana. Nah aku langsung ngambil anak aku berkup di kamar mandi. Berarti posisi aja di mana yuk? Di dalam rumah. Oh, pas angin kencang itu? Iya. Itu sekitar jam berapa lah yuk? Jam 5 lah. Jam 5 sore? Iya, jam 5 lewat. Itu hujan tak kondisinya yuk? Tidak hujan ya. Pas angin kencang? Ya. Oke. Yuk, ada korban jiwa tak ya? Apa ya luka-luka gimana ya? Tidak, cuman aku megang anakku cak ini, baik aku datek dayo ini yang narik aku keluar. Itu. Atapnya langsung terbang atau nyampak ke bawah yuk? Terbang ke rumah ini. Oh, itu segala atap atau gimana yuk? Segala atap. Yang pertama. Ini kita nunggu rumah ini sudah berapa bulan ya? Sekitar 5 bulan. Ini tuan rumahnya. Iya. Kalau tinggal di sini sudah setahun. Sudah setahun. Tapi baru nunggu 5 bulan ya. Iya, yang nunggu rumah di sini. Oke. Ayo sama anak yuk, apa ada lagi yang lain? Sama anakku baik. Anaknya umurnya berapa tahun? 4, kelas 4 SD. Sekolahnya? SD. Sekolahnya di Begang. Oke. Kalau usia ibu berapa? 45. Ifal Walbarodi, Silam Pari TV, melaporkan. Ada informasi binatang buas berkeliaran di sekitaran rumah dinas Bupati Musirawas. Akibatnya 2 ekor rusa mati pas hari Senin 7 November 2023. Tepatnya di Kelurahan Pucak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Beredar informasi hewan buas berkeliaran di pendopoan rumah dinas Bupati Musirawas, di rumah dinas Bupati Musirawas yang berada di Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, mengakibatkan 2 rusa di rumah Bupati itu mati pada hari Selasa 7 November 2023. Terkait adanya informasi tersebut, Ican selaku staf rumah tangga Bupati Musirawas mengatakan, untuk total keseluruhan rusa ini berjumlah 4 ekor. Kebetulan yang dimangsa hewan buas itu 2 ekor, dan untuk saat ini tinggal 2 ekor lagi. Saya mendapatkan laporan ini pada hari Selasa 7 November 2023 sekitaran pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Waktu saya sampai di lokasi, 2 ekor rusa itu sudah terkapar dan ada luka di bagian paha belakang. Kembali dirinya menyampaikan, "Kemarin kami sudah laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pada hari ini kami bersama staf bersih-bersih di sekitaran kejadian ini, dan saya klarifikasi informasi dari masyarakat yang memangsa 2 ekor rusa ini harimau. Menurut saya pribadi, tidak mungkin harimau karena bekas kakinya saja kecil dan tidak mungkin ia meninggalkan bekas. Jikalau itu harimau, pasti seluruh badan rusa itu dibawa oleh harimau itu. Dan saya rasa harimau pun juga tidak bisa melewati pagar mengelilingi hewan rusa ini." Rusanya ada 4. Nah,
kebetulan yang yang mati itu ada 2. Jadi sisa kan mungkin bisa dijingok, sisa 2 lagi. Untuk kejadiannya awalnya kita tahunya kapan itu? Nah, jadi kan kebetulan aku tuh kan hanya mendapat laporan. Dari pertama itu dapat laporan dari yang pembersih musola, yaitu Messi kan. Nah, dia sering membersihkan di sini, dia ngelihat ada rusuh itu terkapar, dia langsung melapor ke Arum. Nah, Arum itu langsung lapor ke aku. Nah, jadi aku melapor itu kurang lebih sekitar jam 7.30-an lah pagi. Kapan juga? Ini hari apa nih? Ini hari Rabu. Hari Kamis kemarin. Kamis pagi. Selasa kemarin apa? Selasa maksudnya. Ini hari Kamis. Rabu. Oh, Rabu ya, Selasa kemarin. Selasa kemarin, Selasa pagi jam 7.30 kurang lebih dia lapor sama aku langsung dari rumah meluncur ke sini, aku jengok lokasi memang sudah terkapar kalau Duiko. Nah, untuk luko-lukonya itu kayaknya yang ada sudah viral sekarang itu yang di belakang paha itulah yang hilang dagingnya itu, ya buntutnya itu. Jadi dia tuh caknya ngambil belakang paha itu, yang bulat itu. Sejauh ini sudah kita laporkan ke mana? Kemarin sudah kami laporkan dulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan Pak Teddy juga mungkin sudah melaporkan langsung ke BKSDA mungkin. Kami laporkan ke Lingkungan Hidup dulu. Setelah kejadian ini artinya kita untuk sekarang ini lagi bersih-bersih juga, Pak? Antisipasi juga. Jadi ini untuk bersih-bersih, antisipasi, ibaratnya itu biar bersih lah. Takut kalau ngulang balik lagi gitu wong itu kan. Nah, itu takut ngulang balik lagi. Kak, jadi kita bersih-bersih itu gitu. kan informasinya katanya harimau kan. Ada jejak ada Kak? Nemu jejak kaki atau seperti apa itu? Nah, itu aku klarifikasi. Secara pribadi itu tidak mungkin harimau. Kalau harimau itu kan tapaknya besar. Sudah itu tidak mungkin dia meninggal ke bekas. Nah, itu kan pasti dibawa. Sudah itu bisalah kawan-kawan jingok kan ketinggian dari pagar ini, aku rasa untuk melompat masuk tidak kemungkin bisa. Nah, ngelihat dari tapak jejak itu kan paling tidak sampai kita selingkaran bulat antara jempol sama ini kan. Nah, kalau lihat tapaknya itu. Tapi jadi, memang ada kan tapak itu? Yo, ada tapaknya itu. Cuman tapaknya itu kita tidak tahu itu tapak apa kan. Bisa mungkin. Bukan harimau. Bukan itu, bukan harimau. Kalau harimau ya kita logika kita baik. Pasti besar kan tapaknya itu. Minimal dia sebesar ini kita nih lah. Kalau harimau kan besar dia kan. Nah, itu. Untuk sejauh ini memang kejadian ini baru inilah, Kak? Baru inilah. Iva Walbarodi, Silampari TV, melaporkan. SD Negeri 2 Trikoyo salah siko sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Di sekolah ini selain nerap ke kegiatan positif, juga melakukan gerakan hindari bullying dengan menggalang ke lagu anti-bullying. Maraknya kasus bullying antar pelajar sekolah saat ini semakin bertambah di berbagai wilayah. Bullying memiliki banyak jenis, di antaranya bullying fisik, verbal, pengucilan, bahkan ada bullying seksual. Semacam bullying ini harus dihindari dan dicegah atau diberhentikan karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi korban bullying. SD Negeri 2 Trikoyo merupakan sekolah dasar yang menerapkan stop atau hindari bullying dengan memberikan kebiasaan di selang jam pelajaran untuk bernyanyi bersama lagu anti-bullying. Selain itu, SD Negeri 2 Trikoyo selalu mengadakan banyak kegiatan positif seperti bertamasya bersama para guru dan murid setiap akhir tahun dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan sesama warga sekolah SD Negeri 2 Trikoyo. Guru kelas SD Negeri 2 Trikoyo, Tri Solehawati SPD menyampaikan tanggapannya, bullying bisa terjadi oleh anak-anak karena kebiasaan dari rumah, seperti aktivitas pertemanan mereka, kurangnya pantauan dari orang tua, terlebih sejak tahun 2019 dengan adanya pandemi COVID, kegiatan belajar yang dialihkan secara online lantaran membuat anak-anak mengenal dunia gadget. Gadget yang digunakan tentu tidak semata untuk belajar saja, ketika digunakan untuk bermain game, dan dari sanalah anak-anak mendapatkan kata-kata kasar yang kemudian ia terapkan untuk memperolok temannya.
Sekarang ini, anak-anak mengira bullying itu adalah candaan yang mereka anggap lucu dengan memperolok temannya. Padahal itu salah satu perbuatan yang tidak baik dan bisa saja membuat korban menjadi down. Bullying itu bisa terjadi di sekolah, itu bisa jadi dengan kegiatan anak-anak itu di rumah. Aktivitas mereka berteman dengan siapa, kurangnya pantauan dari orang tua, seperti itu Mbak ya. Terus kebiasaan mereka semenjak mulai 2019 kan masa pandemi corona Mbak ya. Nah itu anak-anak kan sudah mengenal gadget seperti itu, bermain HP untuk mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas mereka menggunakan HP itu untuk bermain game dan lain sebagainya. Nah mereka dari permainan game itu kan ada kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan. Nah itu mereka tiru seperti itu. Lalu ketika mereka tiru di sekolah mereka mengucapkan itu pada teman mereka ketika lagi bermain atau bercanda. Mereka menganggap bullying ini saat ini seperti bercandaan. Misalnya mereka mengatakan postur tubuhnya yang pendek seperti itu. Terus diolok-olok itu dianggap main-main ketika semua temannya tertawa, lucu seperti itu. Nah ketika lucu itu ya mereka anggap itu candaan yang baik seperti itu, padahal itu sangat berdampak buruk bagi anak yang dibullying atau bercandain seperti itu. Bisa menjadi anak itu down, tidak mau sekolah seperti itu atau lain sebagainya lah. Kembali dirinya menyampaikan himbauannya, guru di sekolah sudah semaksimal mungkin memberikan pengertian terhadap anak-anak bahwa bullying adalah tindakan tidak baik. Kami juga menggalakkan kata atau kalimat maupun lagu anti-bullying supaya anak-anak tahu bahwa di sekolah semuanya adalah teman. Kalau guru sudah semaksimal mungkin di sekolah sudah memberikan pengertian kepada anak bahwa bullying itu tidak baik, akan berakibat fatal bagi anak yang terkena dampak bullying. Dan kami juga menggalakkan kata atau kalimat maupun lagu anti bullying kepada anak-anak supaya anak-anak tahu bahwasannya semua di sekolah itu semuanya teman. Jadi tidak ada musuh, tidak ada saingan, tapi semuanya teman dan harus disayangi seperti itu. Ayu Fitriani, Silampari TV, melaporkan. Museum Subkos Garuda Sriwijaya merupakan museum khusus yang didirikan sebagai pusat informasi masalah sejarah Lubuk Linggau pas masa revolusi fisik. Berdirinya museum ini bersamaan dengan pembangunan monumen perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya, kemudian diresmikan pas tahun 1988. Mengingat perjuangan pahlawan Republik Indonesia, selain kota Palembang, kota Lubuk Linggau juga merupakan salah satu kota perjuangan di Sumatera Selatan. Beberapa sejarah penting hingga saat ini masih tersimpan rapi dan masih bisa kita lihat di Museum Subkomando Sumatera Selatan Garuda Sriwijaya yang bertempat di Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Pasar Pamiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Pembangunan Museum Subkos Garuda Sriwijaya dimulai tahun 1986 atas prakarsa dari Gubernur Sumatera Selatan yaitu Sainan Sugiman. Pembangunan museum ini bersamaan dengan Monumen Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya. Peresmian museum diadakan pada tahun 1987. Pengawas museum Yan menyampaikan, Subkos di kala itu komando militer membawahi 4 daerah yakni Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang sendiri. Untuk monumen ini bangun untuk memperingati peristiwa perang antara Jepang dan rakyat Musirawas waktu itu pada tanggal 30 Desember 1945. Di kala itu Jepang belum mau pergi dari Indonesia yang sedang merdeka. Ingin tetap terus bertahan di Lubuk Linggau, jadi masyarakat Lubuk Linggau tetap terus bertahan di kota Lubuk Linggau. Ini dibangun pada masa pemerintahan Bupati Musirawas kala itu, yaitu Bapak Suher Tamat. Fungsinya yaitu dibangun sebagai untuk mengenang para pahlawan, terutama pahlawan Subkos ya, yang dulu pernah di sini, supaya perjuangannya itu bisa diingat lagi oleh masa yang mendatang gitu kan. Dibangun pada tanggal 13 Februari, diresmikan maksudnya, Februari 87 barulah ini diresmikan sebagai upaya mengenang
para pahlawan tadi, yang terutama yang ada di Lubuk Linggau yang pernah berjuang di sini seperti itu. Oh, artinya perjuangan ini Subaksel ini ya? Ya, jadi Sutkos kala itu yang memang komando militer membawahi 4 daerah gitu ya, Sumbaksel tadi, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang sendiri seperti itu. Terus kalau secara untuk monumen satu lagi, itu ya, apa ya? Ya, kalau monumen itu sebenarnya dibangun untuk memperingati peristiwa perang antara Jepang dan Rakyat Musirawas, yaitu pada tanggal 30 Desember 45. Karena Jepang kala itu belum mau pergi dari Indonesia yang sudah merdeka, dia ingin tetap terus bertahan di Lubuk Linggau. Jadi masyarakat Lubuk Linggau tetap terus untuk mengusir Jepang itu pergi dari Indonesia, namun dengan ingin mengusir itu makanya jadi ada pertempuran tadi. Nah, baru tahun 72 dibangun monumen itu untuk memperingati peristiwa tersebut. Makanya dibangun monumen tahun 72. Artinya berkaitan monumen ini sama dengan satu yang lagi? Intinya monumen itu kan sama ya fungsinya untuk mengingat para pejuang atau peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa itu seperti itu. Iva Walbarodi, Silampari TV, melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumangyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.